temuan struktur batu bata yang diduga kuat merupakan jaringan kanal-kanal peninggalan zaman kerajaan Majapahit di Dusun Nglingu, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tentu saja mematahkan pendapat arkeolog Universitas Indonesia Agus Aris Munandar, yang sebelumnya Agus berpendapat bahwa di kawasan Trowulan tidak ada kanal. Kesimpulan adanya jaringan kanal di daerah Trowulan tidak mantap, kata guru besar arkeologi Agus Aris Munandar. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pemaparan hasil penelitiannya di Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Agaknya tesis lama tentang kemungkinan adanya kanal itu bisa ditinjau kembali. Awalnya memang dunia arkeologi Indonesia tidak pernah digegerkan tentang kanal-kanal Majapahit di Trowulan sampai adanya foto udara 1973 dan beberapa tahun sesudahnya. Kajian terhadap foto udara itu memperlihatkan jalur-jalur saling berpotongan dan tegak lurus seluas 4 km kali 5 km. Sekitar 30 tahun silam, Karina Arifin meneliti tentang jalur-jalur tersebut untuk skripsinya. Kajian foto udara dan endapan dasar kanal yang semula diduga sebagai jalan raya oleh Maclean Pond pada 1924 telah ditafsirkan ulang sebagai kanal-kanal tinggalan Majapahit. Deskripsi tentang kanal-kanal itu juga terekam dalam rencana Indo-Arkeologi bekas kota kerajaan Majapahit Trowulan 1983 sampai 1985. Anggapan tentang keberadaan kanal itu masih berlaku hingga sekarang. Menurut Munandar, jalur-jalur rendah yang diinterpretasikan sebagai kanal-kanal itu sesungguhnya merupakan lahan permukiman, berkaitan dengan berkas jalur permukiman penduduk golongan rakyat jelata Majapahit. Selain permukiman, juga digunakan sebagai jalan dalam kota. Jika Majapahit runtuh pada awal abad ke-16, endapan dalam jalur-jalur rendah bekas pemukiman jelata itu sudah berlangsung selama 5 abad. Dengan demikian, Munandar berpendapat tidak salah kiranya kalau muncul dugaan kanal-kanal yang berisi air dengan berbagai fungsinya di kota Majapahit. Pendapatnya itu berdasarkan tidak adanya deskripsi kanal di sumber-sumber tertulis masa Majapahit, seperti Nagarakretagama, Arjuna Wijaya, Sutasoma, atau karya lain dari kronologi berbeda yang berbicara tentang Majapahit. Selain itu, dirinya juga tidak menemui penggambaran kanal pada relief candi sejaman. Dia juga menawarkan konsep Triloka, triangga dalam masyarakat Bali, yang diturunkan dari lapisan alam Hinduisme pada bentang alam situs Majapahit. Pertama, lahan pemukiman untuk rakyat jelata tergolong pada konsep Burloka, nista paling rendah. Kedua, lahan permukiman untuk kaum bangsawan, pejabat berdarah Burloka atau Madya. Ketiga, lahan persemayaman Raja Majapahit yang diibaratkan dewa yang menjelma ke dunia berada dalam tataran Swarloka atau utama. Kawasan nista, menurut Munandar, merupakan lahan yang dikali memanjang dan lebih rendah dari tanah sekitarnya sebagai permukiman untuk rakyat kebanyakan. Rumah-rumah dibangun dari bahan yang cepat lapuk sehingga tidak bisa dijumpai pada masa kini. Lahan permukiman yang memanjang inilah yang salah ditafsirkan sebagai kanal di kota Majapahit. Sementara lahan datar yang letaknya lebih tinggi daripada permukiman memanjang tadi merupakan kawasan Madya dan dihuni oleh penduduk Majapahit yang mampu mendirikan permukiman berpagar dinding bata tinggi. Penggalian bertahun-tahun selama ini hanya dilakukan di dataran Madya. Munandar melanjutkan, yang merupakan daerah Kedaton dan situs sumber upas adalah kawasan utama. Sejauh ini, berdasarkan temuan rangkap hias pada unsur bangunan, di tempat inilah berdiri Istana Majapahit. Guru besar Mundarcito, ahli arkeologi senior, yang selama 30 tahun lebih telah menyelisik hamparan tanah tinggalan Majapahit di Trowulan. Itu tadi adalah hipotesis, semuanya harus dibuktikan di lapangan. Menurutnya, sejauh ini telah dilakukan berbagai penelitian dari berbagai disiplin ilmu hidrologi, geografi, geomagnetik, geolistrik, lewat pengeboran di jalur-jalur rendah itu. Simpulnya, tidak ada lapisan padat, tidak ada lapisan batu-batuan atau jalan. Kanal-kanal itu kini telah menjelma sebagai area persawahan. Mengapa di dalam kanal ditemukan struktur bangunan? Melebarnya kanal-kanal itu karena kebutuhan warga akan lahan sawah selama bertahun-tahun. Tatkala terjadi pelebaran sawah, struktur bangunan di permukaan turut jatuh ke bawah. Penjelasan lainnya bisa jadi struktur di dalam kanal itu tinggalan periode Majapahit sebelum kanal dibangun, seperti naskah dan relief. Mundarcito berpendapat belum tentu berdasarkan kenyataan. Sementara relief-relief candi memiliki sudut pandang mata kucing berbeda
dengan sudut pandang mata burung dalam foto udara. Yang belum dilakukan oleh kita adalah ekskavasi kanal. Sembari mengingatkan, itulah pekerjaan arkeologi. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, semua pihak menyadari bahwa kawasan Trowulan hingga hari ini rawan penggerusan dan penjarahan. Temuan ini mematahkan pendapat yang mengatakan di Trowulan nggak ada kanal. Saya termasuk orang yang menentang pendapat itu, kata Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan, Aris Sofyani. Tim arkeolog Universitas Indonesia yang dipimpin Agus pernah berpendapat bahwa di Trowulan tidak ada kanal. Saling berpotongan yang terlihat berdasarkan foto udara dianggap hanya bekas permukiman kasta Sudra. Pendapat itu didasarkan pada data arkeologis di lapangan, data dari sejumlah karya sastra, dan konsepsi keagamaan. Namun, tak semua arkeologi setuju dengan pendapat ini. Aris meyakini bahwa masyarakat era Majapahit dan tata kelola air dengan baik. Buktinya sudah ditemukan kolam dan saluran air. Dalam kitab kuno dan sumber literatur lainnya, disebutkan bahwa terdapat petirtaan atau kolam raksasa yang biasa digunakan oleh kaum bangsawan kerajaan. Kanal-kanal yang dibangun di era Majapahit diperkirakan merupakan saluran air untuk mengalirkan air dari sumbernya, sekaligus sebagai pengendali banjir. Diperkirakan bukan untuk pengairan sawah atau pengendali banjir, kata arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan, Nugroho Harjolukito. Saat ini, tim Balai Pelestarian sedang meneliti struktur batu bata diduga sebagai kanal itu. Struktur batu bata tersebut berupa dinding kanal atau selokan yang berbelok. Dua dinding membujur ke utara dan selatan sepanjang 3,57 meter dan 2,7 meter, serta dinding mengarah ke barat daya sepanjang 1,4 meter.